passive voice, kalimat pasif. Passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Jadi passive voice ini, kalimat pasif, terjadi ketika kamu membuat objek dari suatu peristiwa itu menjadi subjek sebuah kalimat. Nah, rumusnya adalah to be plus past participle, yaitu to be plus kata kerja ketiga. Number one, the passive voice is used to emphasize the action or the verb and the object of a sentence rather than the subject. Jadi kalimat pasif adalah digunakan yang pertama untuk menekankan suatu action atau kata kerjanya dan objeknya dibandingkan subjeknya. Contohnya adalah the house was built in 1949. Ini adalah kalimat pasif karena dibentuk dengan the house sebagai subjek, was-nya adalah to be-nya, built adalah verb 3-nya, verb 3-nya, sedangkan 1949 keterangan waktu. Nah, ini artinya rumah ini dibangun tahun 1949. Ya, yang dipentingkan adalah house-nya, rumahnya yang dibangun. Kalau aktifnya, kalimat aktif adalah the man built the house in 1949. Artinya rumah itu orang itu membangun rumah tersebut tahun 49. Jadi di sini objek yang dipentingkan rumahnya itu, maka rumahnya itu ditaruh sebagai subjek, yaitu di depan kalimat, di dalam kalimat pasif. Nah, inilah penggunaan kalimat pasif. Contoh berikutnya adalah passive dalam bentuk present continuous. They are repairing the road. Nah, kalimat aktifnya adalah mereka sedang memperbaiki jalan. Nah, di sini yang kita mau pentingkan adalah objeknya, yaitu the road-nya. Jadi, the road is being repaired. Jalan itu sedang diperbaiki. Jadi, kita mementingkan objeknya dibandingkan subject-nya itu. Jadi, the road is being repaired. Jalan itu sedang diperbaiki. Nah, to be daripada continuous-nya adalah being. Sedangkan repaired adalah verb 3-nya. Jadi, kalimatnya the road is being repaired. Ini dalam bentuk present continuous. Yang berikutnya adalah you should lock the door during the night. Anda harus mengunci pintu sepanjang malam. Nah, yang menjadi objeknya adalah the door. Yang kita pentingkan adalah pintunya. Pintu harus ditutup. This door should be locked. Pintu-pintu ini seharusnya ditutup during the night, sepanjang malam. Jadi, to be-nya karena ini model, yaitu should, maka using be plus verb 3. Jadi, inilah penggunaan daripada passive voice dengan menggunakan model auxiliary. The passive voice is used when the person who did the action is unknown or unimportant. Jadi yang kedua adalah passive voice ini digunakan untuk ketika orang yang melakukan aksi itu tidak diketahui atau tidak penting. Contohnya dalam bentuk present perfect tense, my mobile phone has been stolen. Nah, handphoneku telah dicuri. Ini adalah kalimat pasif karena to be-nya adalah been, stolen adalah verb 3-nya. Nah, ini kan tidak diketahui siapa yang mencuri. Ya, someone has stolen my mobile phone. Ini dalam kalimat aktifnya. Ya, dalam bentuk present perfect. Jadi karena ini tidak diketahui, maka kita menggunakan passive voice. My mobile phone has been stolen. Nah, inilah penggunaan dari kalimat pasif yang kedua.
contoh berikutnya adalah kalimat pasif dalam bentuk past tense. Nah, dalam kalimat aktifnya sebenarnya someone killed 30 civilian in the bomb explosion. Jadi seseorang ini kan belum diketahui siapa membunuh 30 masyarakat sipil di dalam ledakan bom tersebut. Oleh karena yang kita pentingkan adalah objeknya yaitu 30 civilian, 30 masyarakat sipil were killed in the bomb explosion. Maka 30 civilian objeknya ini ditaruh di depan. Ya, 30 civilian sebagai subjek dalam kalimat pasif were killed in the bomb explosion. Nah, itulah artinya jadi 30 masyarakat sipil terbunuh dalam ledakan bom tersebut. Jadi subjeknya di sini adalah 30 civilian, lalu to be-nya adalah were, and kill adalah sebagai verb 3-nya, past participle-nya. Nah, inilah contoh daripada kalimat pasif.